Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Balik lagi nih teman-teman di channel kebanggaan kita semua, Kajian Online. Hari ini kita mendapatkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan dari mulut atau perkataan salah seorang petinggi DPR kita, yaitu Bambang Wiryotno, atau mungkin sering kita sapa Mas Bambang Pacul. Ya, Bambang Pacul mengatakan ada perintah dari salah satu ketum partai untuk menghambat ini pengesahan RUU perampasan aset. Bahkan hal ini diutarakan dalam sidang teman-teman saat sidang dengan Menteri Menko Polhukam saat itu, yaitu Bapak Mahfud MD. Bukannya malu tapi malah merasa bangga dengan dirinya yang mengatakan kami tidak berani, kami tidak akan mengesahkan RUU perampasan aset tanpa ada seizin ibu. Nah, teman-teman, tentu hal ini pun direspon oleh Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo kemarin saat menghadiri May Day, peringatan Hari Buruh, mengatakan dirinya mendukung penuh pengesahan RUU perampasan aset. Kalau saya mengutip kata-kata Pak Prabowo, ya enak saja. Kalian sudah maling tapi nggak mau dikembalikan, ya saya bakal miskinkan. Dan sejak itu pembahasan RUU perampasan aset kembali hype, kembali panas, dan juga banyak dimention oleh para konten-konten kreator, juga media-media mainstream ataupun streaming. Nah, teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan pernyataan yang menyebutkan ada campur tangan ketua umum partai terbesar di Indonesia untuk menghambat RUU perampasan aset. Dan bagaimana respon dari pemerintah, khususnya itu Pak Prabowo, terkait hambatan-hambatan yang sudah terbukti. Sudah ada ini teman-teman, bukti videonya. Apakah Pak Prabowo bahkan mengambil tindakan tegas yang mungkin saja dipanggil ke KPK si ketum yang bersangkutan, atau mungkin bisa lebih lanjut lagi dijadikan tersangka karena menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Biar lebih lengkap, kita simak dulu video selengkapnya. Ya, ini di Hari Buruh. Saudara-saudara, dalam rangka momen bersejarah juga ketika pemberantasan Pak korupsi, Prabowo mendukung RUU perampasan aset. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Gimana nih, siapa yang jadi DPR-nya ini? Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatalan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh gitu. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar Pak. Ya kayak gini, namanya juga baru analisa transaksi keuangan no. Tapi pikirannya orang ini jadi korupsi. Begitu belum Pak. Bahwa itu info awal untuk dilakukan penelitian berikutnya, penyelidikan bahasanya. Mau kasih siapa ya? Penegak hukum yang tadi disebutkan senior saya itu ada 6 itu. Kan gitu. Jadi izin Pak Ketua Komite TPPU Bambang Pacul nggak setuju.
kalau itu langsung pansus. Sekali lagi di Korapat. Clearan dulu. Nanti tak lipe-nya lagi. Ini dilipe Pak tadi Pak. Iya itu bahasa PDI. Kalau di PDI ini sering bahasa Inggrisnya salah-salah Pak. Saya harus menyesuaikan orang PDI. Jadi tadi kita lipe Pak. Besok rapat sekali lagi kita lipe lagi Pak. Gitu loh, kita lipe lagi. Supaya rame. Itu teknik provokasi Pak. Merame. Jadi saya ini mengatakan kalau ini namanya jangan tergesa-gesa dulu. Ya toh? SOP-nya nanti kita bicara dulu. SOP dari Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang itu ada di dalam tugasnya dia. Arah kebijakannya, SOP-nya piye. Nah, dari SOP itu kita auditnya gampang. Kalau hari ini mau ke audit apanya? Nggak ada Pak. Kita nggak pegang auditornya kecuali undang-undangnya. Kalau undang-undangnya bisa kita pakai audit, tapi kan audit kebijakan. Teknis lapangan kita audit. Jadi nanti kita mohon agar supaya komite mengeluarkan SOP, termasuk SOP pelaporan. PPATK harus melapor ke DPR 6 bulan. Kira-kira tanggal berapa? Teman-teman, barusan kita telah mendengar pernyataan lengkap dari salah seorang anggota Dewan kita, Bambang Wuriyatno atau Bambang Pacul, yang tampak malu mengatakan bahwa memang ada campur tangan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri dalam gagalnya RUU perampasan aset ini disahkan. Karena kita juga tahu saat itu ketua umumnya adalah anak kandung Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu Puan Maharani. Alhasil ya RUU ini tidak kunjung selesai. Sekarang pun RUU ini gak masuk dalam program legislasi nasional. Alhasil ya impian bangsa Indonesia untuk melihat para koruptor dimiskinkan ya juga semakin sulit. Nah teman-teman, bukan namanya Pak Prabowo kalau misalnya hanya menyerah akibat ya ulah para elit-elit politik. Pak Prabowo pun dengan tegas mendukung RUU perampasan aset dan kita pun bakal mendengarkan respon istana terkait pengesahan RUU perampasan aset. Yuk teman-teman, mending kita simak dulu ini pernyataan dari Menko Yusril soal RUU perampasan aset. Pak Yusril, lanjutan perampasan aset gimana Pak? Jadi RUU perampasan aset itu kan diajukan oleh DPR ya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lalu, dan itu sudah masuk prolegnas 2024-2029. Jadi setelah terjadi pergantian pemerintah, apakah DPR masih akan sama dengan draft yang mereka ajukan pada tahun 2023 itu, atau mungkin akan melakukan revisi terhadapnya. Seperti misalnya pembahasan terhadap rancangan undang-undang KUHP ya, itu kan sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika terjadi pergantian pemerintahan, DPR merevisi RUU KUHP itu, termasuk juga merevisi draft akademiknya. Lalu kemudian sekarang dibahas oleh pemerintah dengan DPR. Jadi pemerintah nunggu saja kapan DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang itu, dan kemudian apakah DPR akan merevisi draftnya atau juga akan memperbaiki naskah akademiknya. Pemerintah menunggu saja. Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas, kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai. Artinya ini masih menunggu dari DPR Pak? Ya, karena inisiatifnya kan dari DPR, bukan dari pemerintah, gitu ya. Pak, tapi ada peluang nggak sih untuk dari pemerintah pusat ini untuk membentuk Perpu misalnya untuk menstimulus lagi pemberantasan? Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perpu untuk itu, karena Perpu kan harus dikeluarkan dalam hal-hal kegentingan yang memaksa. Sampai sekarang kita belum melihat ada kegentingan yang memaksa untuk perampasan aset itu, karena undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, baik di dalam undang-undang Tipikor maupun lembaga-lembaga yang menangani korupsi itu, baik
kepolisian, kejaksaan maupun KPK sebenarnya cukup efektif untuk menangani masalah ini. Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi ya semuanya terserah, kita kembalikan kepada Presiden apa kebijakan beliau. Penyebabnya kan ini juga molor sejak dari Mei 2023 ya Pak, ini juga sudah dicanangkan dari Presiden sebelumnya, tapi sampai hari ini kan pembahasannya juga mandek juga di DPR. Kita tunggu ya, kan DPR yang mengajukan inisiatif, pemerintah kan menunggu aja. Presiden udah minta dipercepat disahkan gimana? Belum ada. Waktu di demo dulu dia Ya Presiden mengatakan setuju dengan hal itu. Kita menunggu aja. Ya, kalau pemerintah yang mengajukan ya pemerintah bisa proaktif untuk membahas, tapi karena ini diajukan oleh DPR ya pemerintah menunggu apa yang sampai di mana kesiapan dari DPR, pemerintah siap saja untuk membahas RUU itu. Ya, oke. Yang mana Mes? Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari pihak istana yang disampaikan oleh Menko Yusril Iza Mahendra terkait Perpu perampasan aset. Dari kata-katanya ya belum urgensi karena masih bisa dibahas di DPR. Apalagi kalau misalnya DPR-nya ini mau berkomitmen untuk mengesahkan RUU perampasan aset, ya ini mudah sekali. Contohnya saja revisi Undang-Undang TNI bisa selesai dalam hanya kurun waktu 1 bulan sejak dimulai pembahasan. Nah, kenapa RUU perampasan aset sejak 2008 enggak kunjung selesai? Berapa puluh tahun tuh teman-teman? Ya sudah lama sekali, hampir 3 kali gonta-ganti presiden sejak era SBY, Pak Jokowi dan sekarang Pak Prabowo. Satu RUU ini memang nggak pernah selesai. Jelas ada pihak-pihak yang memang nggak ingin RUU ini selesai karena ketakutan mungkin aibnya, skandal korupsinya terbongkar dan bisa saja keluarganya malah jadi korban. Gimana nih menurut Anda? Setuju nggak sih RUU perampasan aset ini segera disahkan? Atau yang mungkin ya biar saja ini para koruptor hidup bebas, hidup senang di tengah rakyatnya menderita. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja informasi kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.